Ya, Celia benar-benar datang lagi. Kali ini ia datang dengan masih memakai seragam resepsionis. Ia tersenyum padaku sambil langsung menutup pintu kamar. Ternyata dugaanku benar, petugas resepsionis itu adalah Celia. Ia sengaja ingin menyapaku terlebih dahulu sebelum pulang. Tapi, apa maksud Celia masuk ke kamar 227 tadi malam? Pertanyaan itu tiba-tiba datang di pikiranku. Halo Sobat Cerita Jagat Raya, perkenalkan namaku Nugroho, nama samaran. Saya bekerja di suatu pabrik di kota B. Saya bekerja di sana sudah hampir 1 tahun. Saya adalah seorang pria single berusia 20 tahun dengan tinggi 170 cm dan berat badan 65 kg. Setiap tahun pabrik selalu memberikan cuti karyawan selama 1 minggu dan inilah saatnya para karyawan berlibur. Aku merencanakan berlibur sendiri di pantai. Jadi aku langsung pulang setelah mendapat gaji dari atasan dan merapikan baju ke koper untuk ke pantai. Aku menggunakan bis untuk pergi ke pantai. Perjalanan sangat cepat setelah hanya memakan waktu setengah jam. Setelah sampai di pantai, aku mengambil koperku ke tempat resepsionis dan memesan hotel untuk istirahat. Tapi aku terkejut ketika seorang wanita memakai topi bangun dari tempat duduknya. Topi itu sedikit diarahkan ke bawah sehingga menutupi setengah dari wajahnya. Tapi dilihat dari bentuk tubuhnya, dia adalah wanita yang sangat cantik. Aku agak terbengong sejenak dan tiba-tiba, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Tanya cewek itu. "Saya ingin memesan kamar." "Oh, mau pesan yang mana, Pak? Di sini ada 3 macam kamar." Tanya lagi dengan menunjukkan papan harga 3 kamar. Dalam sekejap aku langsung agak bingung memilih kamar karena aku terpesona oleh kecantikan cewek ini. "Saya ingin kelas menengah saja," jawabku setelah berusaha menghilangkan lamunanku sendiri. Wanita itu pun langsung mengucapkan harga kamar yang aku inginkan. Lalu aku membayar uang tersebut. Pada saat dia mengetik komputer resepsionis, aku sengaja melihat namanya yang menempel di baju sakunya. Lia namanya. Mataku seakan tak bisa lepas dari tubuhnya dan aku menggelengkan kepalaku sambil berpikir, benar-benar sempurna. Walaupun dia menggunakan jas seperti layaknya karyawan, tapi terlihat sekali tubuhnya sangat seksi. Aku terus bengong sambil menunggu dia selesai mengetik. Akhirnya dia mengangkat kepalanya dan mengasih kunci itu sambil berkata, "Selamat menikmati hotel kami." Aku mengambil kunci itu dan naik ke kamar hotel. Sesampai di kamar hotel, aku berbaring di ranjang dan memikirkan perempuan tersebut. Setelah beberapa lama memikirkan wanita itu, aku jadi mulai tak karuan dan terongku berdenyut seakan ingin keluar saja dari persembunyiannya. Aku ingin berusaha untuk tidak memikirkan yang aneh-aneh lagi, tapi aku tak memiliki daya kekuatan untuk meredamnya. Akhirnya aku membuka penutupnya dan aku keluarkan saja terongku dari tempat persembunyiannya. Aku mulai berkreasi sendiri dengan terongku sambil memikirkan wanita tadi. Aku tidak tahan dan mulai berkreativitas dengan irama pelan. Setelah beberapa lama, aku merasakan kamarku menjadi panas, jadi aku berdiri dan berhenti sejenak untuk melepaskan semua penutupku. Aku ingin memulainya lagi, tapi tiba-tiba ada orang yang membuka pintu kamarku. Tentu saja itu membuatku sangat kaget dan berusaha memakai bajuku. Namun nasi sudah menjadi bubur, ia sudah melihatku dengan kondisi yang sedemikian rupa. Ternyata perempuan lain yang tak kukenal tapi sangat cantik. Kami saling bertatapan sejenak dan perempuan itu mulai bicara. "Apakah ini kamar nomor 227? Aku heran dengan sikapnya karena biasanya perempuan akan langsung menutup kembali pintunya kalau melihat sesuatu seperti kondisiku sekarang ini. Aku bingung harus menjawab apa karena takut salah. Masih dalam keadaan tanpa penutup, aku memberanikan diri dan mengatakan padanya untuk masuk dan menutup pintunya dulu. Aku mulai merasa sangat kacau karena aku tidak tahu apa yang kukatakan benar atau salah. Perempuan itu tersenyum dan masuk ke dalam kamarku. Setelah menutupi pintu kamarku, dia bertanya lagi, "Apakah ini kamar nomor 227? Aku sangat pusing melihat keadaan sekarang dan bermaksud untuk lari tapi aku tidak bisa lagi. Aku menghembus napasku dalam-dalam dan berkata kalau bukan kamar yang ia maksud. Mukaku langsung memerah disertai jantung yang berdegup kencan. Bagaimana tidak setelah mendengar jawabanku, bukannya dia keluar dan pergi,
tapi malah bertanya mengapa aku tidak buru-buru memasukkan terong itu dalam persembunyiannya kembali. Bibirku saat itu sudah tak mampu lagi mewakili isi pikiran dan hatiku, diam 1000 bahasa. Aku juga bengong saja ketika wanita itu justru tangannya mulai bergerilya di atas perutku yang memang bidang ini. Naluri laki-lakiku tiba-tiba bergejolak, dan sebagai laki-laki yang normal tentu saja keinginan untuk mantap-mantap jelas langsung membuncah. Tapi masalahnya, aku belum pernah bermantap-mantap dengan seseorang sebelumnya. Jadi aku masih bingung apa yang harus aku lakukan. Wanita itu pun langsung saja bertanya padaku, apakah kau pernah melakukannya? Aku tidak menjawab, karena memang bibirku masih membatu. Bibirku memang tak mampu berucap, tapi untuk melakukan hal lain bibirku masih sangat sanggup. Jadilah wanita itu kujawab saja dengan ciumanku. Aku seakan tidak peduli apa reaksi wanita itu. Tapi di luar dugaanku, ia malah membalasnya dengan lebih kreatif lagi. Setelah beberapa saat kami mantap-mantap dengan bibir, dia melepaskannya lantas berbisik padaku untuk tetap tenang sebab kita akan bermantap-mantap lebih seru lagi. Dibukalah semua tirai yang menutupi semua keindahan miliknya. Tak butuh waktu lama, aku pun menyaksikan di depan mata sebuah pemandangan nyata nan indah tiada dua. Pemandangan yang sebelumnya hanya ada dalam angan-anganku saja, kini terlihat begitu nyata. Kami mulailah kerja kelompok mantap-mantap, ia memulainya dengan berkreasi pada terongku. Hingga aku pun mencapai garis finish dulu padahal ia sama sekali belum apa-apa. Dalam kondisi tubuh yang masih lemas, aku berusaha tetap bertanya padanya siapa sebenarnya dirinya. Dia pun membalas, kalau aku ingin tahu siapa dia, aku harus melakukannya sekali agar dia juga bisa mencapai garis finish. Aku menyetujuinya, dengan sisa-sisa tenaga aku berusaha mengumpulkan kembali energiku. Aku mulai berkreativitas, aku tak melewatkan sejengkal pun dari barang antik miliknya. Semua kusapu. Aku sudah tak peduli siapa dirinya lagi. Yang ada dalam pikiranku saat itu adalah aku seakan sedang berada di surga. Terjadilah kerja kelompok mantap-mantap yang sesungguhnya. Sampai akhirnya aku tahu bahwa dirinya ternyata masih orisinil. Ya, aku mengetahuinya saat terongku nyemplung ke dalam lembah miliknya. Jalannya sangat sempit sekali meskipun sudah banjir. Aku bagaikan seorang ahli mantap-mantap, agar aku bisa mengenggelamkan terongku ke dasar lembah miliknya. Aku menyapu 2 perbukitan indah dengan tanganku, kadang juga dengan bibirku. Kreativitasku ternyata berhasil. Aku merasakan sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Tubuhnya mengejang, kurasakan suhu yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ah, apakah ini tanda dia akan mencapai garis finish? Bisikku dalam hati. Belum selesai hatiku bergumam, tangannya mencengkeram kuat-kuat padaku disertai dengan lantunan indah dari bibirnya. Aku merasakan seperti ada ular yang melilit terongku di dalam lembahnya. Tak lama berselang, terong yang menjadi barang antiku itu mulai terasa dibanjiri oleh sesuatu, seperti sedang berendam di pemandian air panas rasanya. Ternyata, dia baru saja mencapai garis finish. Setelah kami bermantap-mantap dan saling mengejar garis finish, kami kelelahan, terbaring lemas, sesekali mata kami saling memandang. Beberapa saat kemudian, pikiranku kembali normal sedikit-sedikit hingga muncul kembali pertanyaan yang dari awal ingin ku ketahui. Oh iya, kamu siapa? Tanyaku kembali pada wanita itu. Dia tersenyum manis, lantas menjawab dengan pertanyaan balik. Apa Mas tidak tahu kalau Mas salah kamar? Begitu tanyanya. Hah? Salah kamar? Aku kaget setengah mati. Setelah aku memastikannya, ternyata memang akulah yang salah kamar. Namun, semuanya sudah terlanjut dan dari awal dia juga tidak mempermasalahkannya. Justru dialah yang membuat diriku lupa segalanya, termasuk posisiku yang sedang salah memasuki kamar orang. Terlanjur basah, ya sudah aku basahin saja semuanya. Begitu pikirku. Aku yang masih sedikit malu atas kejadian ini, ternyata disadari oleh wanita itu yang ku ketahui bernama Celia. Ia mencoba menghiburku, bibirnya menyapu bibirku dengan begitu lembutnya. Aku tidak mungkin bisa menolaknya. Maka terjadilah kerja kelompok yang mantap untuk kedua kalinya. Dan kali ini, aku lebih mendominasi ketimbang yang pertama tadi. Aku menjadi lebih kreatif lagi. Selain karena dia sudah tidak orisinil, aku mulai terbiasa dan lebih berani. Bahkan,
Aku melihat Celia beberapa kali mencapai garis finish padahal aku sekalipun belum mencapainya. Hingga tibalah detik-detik krusial, aku merasa garis finishku sudah mulai dekat. Celia menyadari hal itu dan ia memintaku untuk menahannya sebab ia juga ingin mencapai garis finish bersamaan denganku. Kami akhirnya berhasil. Kami sama-sama kelelahan sebab baru saja kerja kelompok habis-habisan. Sambil terongku yang masih tenggelam di lembah miliknya, kami sama-sama tertidur. Tanpa kusadari, kami melakukan hampir semalaman suntuk bermantap-mantap kerja kelompok. Setelah matahari terbit di pagi hari, aku pun pelan-pelan membuka mataku. Aku masih bingung apakah kemarin aku bermimpi atau tidak. Aku pun menengok kiri dan kanan mencari wanita itu. Ternyata aku tidak mimpi dan aku melihat ada Celia sedang merapikan bajunya dan siap untuk pergi. Aku memanggilnya tapi, ia hanya tersenyum padaku sambil tetap beranjak pergi. Aku pun tidur lagi karena aku benar-benar kecapean. Sejak kemarin aku selesai kerja, aku memang belum sempat mendapatkan istirahat total. Malah, saat mau istirahat, wanita itu datang. Setelah terbangun, aku membersihkan diriku, berpakaian rapi. Setelah aku keluar dari kamar itu, aku pun senyum-senyum sendiri sebab aku baru mengetahui kalau kamar yang aku pesan berhadapan dengan kamar yang aku gunakan mantap-mantap tadi malam. Aku pun bergegas untuk memindahkan barang-barangku ke kamar pesananku. Setelah selesai, aku turun ke lantai dasar, berjalan keluar dan tentu saja aku melewati meja resepsionis. Betapa kagetnya aku ketika melihat petugas resepsionis yang kemarin aku jumpai. Ia memiliki bentuk bibir yang sama dengan Celia, wanita yang menemaniku kerja kelompok tadi malam. Ia yang saat itu juga melihatku, melayangkan senyum manisnya padaku. Aku hampir yakin. Tapi untuk memastikannya aku pun mendekati petugas resepsionis tersebut. Pura-pura bertanya di mana kafe terdekat dari hotel ini. Ia memberikan arah-arah lokasinya padaku, sembari mataku mengamati semua yang ada pada diri petugas resepsionis yang kali ini tidak memakai topi itu. Ia tetap tersenyum padaku. Aku baru sadar, kalau nama yang tertera di dada kanannya adalah Lia. Apakah nama yang dipasang itu nama panggilannya saja? Pikirku dalam hati. Aku tak berani menanyakan hal yang lebih jauh lagi, tapi dalam hatiku aku menjadi lebih yakin kalau Celia yang tadi malam itu adalah petugas resepsionis itu. Tapi, apa yang akan dilakukannya di kamar 227 tadi malam? Hingga memergokiku dalam kondisi seperti itu? Ah, aku tak tahu. Masih ada 6 hari lagi untuk mengetahuinya. Aku memutuskan untuk keluar sebentar. Di malam harinya, pikiranku masih tak bisa lepas dari sosok Celia. Aku berharap malam ini ia akan datang lagi. Aku sengaja tidak menutup pintuku, hanya kubuka sedikit. Agar jika Celia lewat, aku bisa mengetahuinya. Benar saja, suara langkah kaki mulai terdengar dari kejauhan dan semakin mendekat. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku membiarkannya sejenak dan pintu kamarku pun mulai terbuka pelan-pelan. Ya, Celia datang lagi. Kali ini ia datang dengan masih memakai seragam resepsionis. Ia tersenyum padaku sambil langsung menutup pintu kamar. Ternyata dugaanku benar, petugas resepsionis itu adalah Celia. Ia sengaja ingin menyapaku terlebih dahulu sebelum pulang. Tapi, apa maksud Celia masuk ke kamar 227 tadi malam? Pertanyaan itu tiba-tiba datang di pikiranku. Seakan tak ingin aku tenggelam dalam kesalahpahaman, ia menggapai leherku dengan kedua tangannya sambil mengatakan alasan dirinya masuk ke kamar 227 tadi malam. Ternyata, ia mendapatkan tugas untuk mengecek kamar-kamar yang baru saja ditinggal oleh orang yang baru saja menempatinya. Kebetulan, kamar nomor 227 adalah kamar terakhir yang ingin dicek. Malam itu, kami kembali melanjutkan kerja kelompok mantap-mantap lagi. Seperti malam sebelumnya, ia memulai kerja kelompok itu terlebih dahulu. Karena aku sudah terlanjur sayang, aku ingin Celia mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan dariku. Aku selalu membiarkan Celia mencapai garis finish terlebih dahulu di setiap sesi kerja kelompok. Entah sudah berapa kali sesi, aku tidak sempat menghitungnya. Setiap selesai istirahat sejenak, kami selalu melanjutkannya lagi hingga tanpa sadar jam sudah menunjukkan pukul 4.30 pagi. Sejak saat itu, selama 1 minggu penuh,
Kami selaku melakukan kerja kelompok mantap-mantap setiap malam. Dan semenjak saat itu juga, aku jadi sering menginap di hotel itu. Pertemuan kami menjadi semakin dekat, dan tanpa kusadari sampai saat ini kami sudah menjalin hubungan selama hampir 3 tahun lamanya. Aku berharap hubungan ini akan terus berjalan sampai pada pernikahan. Aku sudah tak ingin mencari wanita lain selain Celia. Aku ingin dia menjadi pendampingku sampai hari tua.